Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini shalihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Ada dua istri Nabi yang mati kafir, yang masuk neraka. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh itu mati kafir. Tidak boleh bujuni kiai, bujuni ustad, bujuni gus, bujuni wali, bujuni Nabi mati kafir. Gara-gara apa? Gara-gara tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kalau suaminya nabinya Allah, kalau suaminya waliullah, semisal gitu, perumpamaannya gitu, tidak beriman, akhirnya tidak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wa salin wa sadat subhan muqaddim bidin tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Allahumma inna masalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karma bail ilmi wal hilmi wal hikami barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rekaman WA. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang malam Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca tentang amal-amal di bulan Asyura. Sebenarnya yang diterangkan di dalam kitab Nihayatuz Zain karya Senawi Banten dan kitab I'anatut Thalibin juz 2 ini menerangkan sejarah Asyura. Ada 12 amal, tapi disimpulkan oleh para ulama dari 12 amal itu yang ada hadis sahihnya cuma 2. Itu hadis yang berkenaan dengan puasa Asyura dan hadis yang berkenaan dengan tausiah alal iyal, memberikan keluasan rezeki kepada keluarga, anak, istri, orang tua, kerabat. Tiwahasiluhu, kesimpulan dari semua amalia Asyura, annama warada min fi'l man fa'ala asra khisalin yauma Asyura lam yasihha fiha illa hadisus siyam wa tausi'a alal iyal. Wa amma baqil khisal asamaniyah faminha ma huwa dha'if wa minha ma huwa munkar maudhu.
Waqad addaha ba'dhum isnatai asyrata khuslatan. Jadi ada amal yang dianjurkan di bulan Asyura itu yang disebutkan di dalam kitab Nihayatul Zain ataupun kitab-kitab yang lain. Ada yang hadisnya maudhu, ada yang hadisnya mungkar, ada yang hadisnya dhaif, ada yang hadisnya sahih. Yang sahih itu cuma yang berkenaan dengan puasa hari Asyura dan memberikan keluasan rezeki kepada keluarga. Tapi kita tidak usah pesimis. Kita niat semisal yang mengamalkan hadis dhaif ataupun yang niat mengamalkan kebaikan. Jadi tidak ada niatan mengamalkan hadis Nabi ya. Karena takut makalah itu hanya makalah ulama, bukan hadisnya Nabi Muhammad. Jadi kewaspadaan kita, kehati-hatian kita. Jadi tidak usah niat semisal sholat Asyura, tidak ada sholat Asyura. Nah, niatnya mengerjakan sholat sunat gitu aja, sholat sunat mutlak itu cukup, tidak salah. Orang sholat itu tidak salah. Tapi kalau sholat tidak diilmoni, tidak ada istilah sholat Asyura, itu tidak ada. Tapi setiap malam, setiap siang, setiap pagi kan kita sunat sholat, sunat sujud kepada Allah ya. Jadi tidak usah ditentukan usolli sunnatal Asyura semisal mau sholat, cukup usolli sunnatan lillahi ta'ala, gitu aja cukup, sudah dapat kesunatan, keutamaan. Apa saja yang, karena gini, komentar ulama itu banyak tentang masalah pekerjaan yang dianjurkan ketika Asyura itu. Qala al-Allama al-Ajuri, Imam Syekh Allama al-Ajuri mengatakan, amma hadisul kuhli, hadis yang berkenaan dengan bersifat mata atau celaan, katanya orang Jawa itu. Faqad qala al-Hakim innahu mungkarun, itu hadisnya mungkar. Wa qala Ibnu Hajar al-Asqalani innahu maudhu'un, bahkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dikatakan hadis maudhu'. Kalau mungkar masih bisa diamalkan, kalau maudhu' buatan sendiri, diada-adakan sendiri. Bal qala ba'dul Hanafiyah, sebagian ulama dari kalangan Hanafi mengatakan innal iktihal yaumal Asyura, sesungguhnya celaan atau bersifat mata pakai celak di hari Asyura, lamma soro alamatan libudi alil bait wajib tarku. Kalau memang bercelaan di hari Asyura itu menjadi atribut tanda-tanda kita benci kepada anak cucu Nabi, ada keluarga Nabi, Bani Hasyim, Bani Muthalib, maka wajib kita tinggalkan, tidak usah celaan di hari Asyura, katanya ba'dul Hanafiyah. Qala waqad allama sahibu jam'it ta'alik, dan kemudian ada komentar juga mengenai celak itu. Yukrahul kuhlu yaumal Asyura, Syekh Allama sahibu jam'it ta'alik mengatakan makruh celaan di hari Asyura. Li'anna Yazid wa bin Ziyad ihtahala bidamil Husain, karena Yazid dan Ibnu Ziyad celaan pakai darahnya Sayyidina Husain pada saat Sayyidina Husain cicit Rasulullah dipenggal di Karbala, Kufah, di Iran sana. Hadzal yaum, di hari itu, di hari Asyura. Makanya kalau orang-orang Syiah itu merayakan, mengenang wafatnya Sayyidina Husain itu dengan melukai diri sendiri pas tanggal 10 Muharram itu, hari Asyura. Karena di saat itu Yazid dan Ibnu Ziyad bercelak dengan darahnya Sayyidina Husain. Oleh karena sebagian ba'dul Hanafiyah mengatakan kalau memang celaan di hari Asyura itu menjadi tanda-tanda kebencian kita kepada anak cucu Nabi, maka hukumnya haram dikerjakan, wajib ditinggalkan, wajib tarku. Jadi lebih kehati-hatian kita, tidak usah mengatakan ini hadis Nabi, tidak usah. Yang ada hadis sahihnya itu cuma dua, puasa sama sodako, memberikan keluasan rizki kepada keluarga itu. Barang siapa yang memberikan keluasan rizki kepada keluarganya di hari Asyura, sodako di malam harinya atau di siang harinya atau di pagi harinya, sodako ke orang tua, sodako ke ponakan, sodako ke paman, sodako ke bibi, sodako ke kakak kandungnya, atau
adik kandungnya sedekah, ke istri, ke anak, intinya ke keluarga. Itu Allah luaskan rizkinya selama 1 tahun. Man wassa'a ala iyalihi yaumal asyura wassa'ahallahu sa'iras sanatihi. Jadi orang yang memberikan kulasan rizki kepada keluarga di hari Asyura, sedekah di hari Asyura, maka selama 1 tahun Allah luaskan rizkinya. Allah kasih jalan, wis. Allah kasih jalan. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, pasti Allah kasih solusi. Allah mudahkan urusan rizkinya. Apa saja? 12 itu. Waqad addaha ba'duhum isnatai asrota khislatan. Ada 12 yang dianjurkan oleh sebagian ulama. Yang pertama waya as-sholat, melakukan sholat di malam Asyura atau di siang Asyura. Tapi tidak usah diniati usolli sunnata Asyura, tidak ada sholat sunat Asyura. Usolli sunatan lillahi ta'ala, itu cukup, sholat sunat mutlak. Yang kedua wasom, puasa hari Asyura. Yang ketiga wasilaturrahim, silaturrahim, menyambung famili, bisa berkunjung ke rumahnya atau kirim salam atau nelpon saudara yang ada di jauh, itu termasuk silaturrahim. Kan karena kita lewat HP, teleponan, itu kan mengucapkan salam. Orang silaturrahim itu ndak harus pas bulan Asyura. Setiap hari kita sunat silaturrahim. Karena hadisnya sahih, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi asari falyasil rahimah. Orang yang seneng rizkinya Allah tambahi, Allah lapangkan, ajal kematiannya Allah tunda, maka rajinlah bersilaturahim. WA itu termasuk silaturahim. Transfer uang itu silaturahim. Hati tidak harus berkunjung ke rumahnya. Intinya berbaik, berihsan kepada keluarga, kepada famili, itu namanya silaturahim. Nah, takdir Allah itu ada 2, ada yang mubram, ada yang mu'alak. Kalau mubram, rizki-rizki yang dicatat sebelum lahir, ajal kematian kita sebelum lahir itu kan sudah dicatat oleh malaikat peniup ruh, bikat birizkihi wa ajalihi wa amali wa syakiyun aw sa'idun. Tapi ada hadis tadi itu, barang siapa yang ahli silaturahim, Allah tambahkan umurnya, Allah tunda ajal kematiannya, Allah lapangkan rizkinya. Berarti takdir itu ada yang mubram, ada yang mu'alak, ada yang takdir fi ilmillah, ada yang takdir fi ilmil malak. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, yang punya hak veto, hak prerogatif cuma Allah. Ada takdir yang Allah gantungkan, yang Allah pasrahkan kepada malaikat, yang Allah pasrai untuk mengatur takdir, yang disebut dengan takdir mu'alak atau takdir fi ilmil malak. Gitu loh. Jadi takdir ada 2 sebagaimana disebut di dalam kitab Asyatus Sawi dan kitab Subulus Salam atau Ibanatul Ahkam. Kita lanjut. Saya dapat ilmu tentang takdir itu dari guru saya, Kiai Nawawi Abdul Jalil. Terus saya pelajari sendiri, ternyata memang ada. Gitu. Kita lanjut. Silaturahim. Tidak usah lama-lama ngajinya. Ini bab Muharram, Asyura. Terus wasodaqoh, sudah terwakili silaturahim, sedekah. Wal irtisal, mandi. Kenapa mandi? Mandi dianjurkan, tapi tidak ada hadis tentang kesunatan mandi hari Asyura, tidak ada. Tapi semuanya itu karena tafaul, ngalap ketularangan barokah para nabi yang Allah ringankan beban hidupnya di hari Asyura. Contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Allah takdir punya penyakit kulit seluruh tubuh, sehingga semua orang jijik karena berset ya, berulat ya. Akhirnya suatu saat pas hari Asyura, Allah memerintah Nabi Ayub agar memukulkan kakinya ke bumi. Urkud birijlik,
injakkan kakimu ke bumi. Hadza muhtasalun baridun wa syarab. Akhirnya dibuat mandi dan diminum. Setelah menginjakkan kaki ke bumi, langsung nyumber sumber mata air. Lalu dipakai mandi sama Nabi Ayub dan dibuat minum, akhirnya sembuh dari penyakit korengannya atau gatal-gatalnya, gudikannya katanya orang Jawa kan. Nah, kita kalau di kitab Nihayatul Zain itu dikasih keterangan tambahan Senawi Banten. Jadi kenapa di hari Asyura kita dianjurkan oleh para ulama mandi? Karena di hari Asyura sumur Zam-Zam yang ada di Madinah dan yang ada di Mekah itu Allah salurkan ke seluruh sumber mata air yang ada di permukaan bumi pas hari Asyura. Jadi sumur Zam-Zam sumbernya itu Allah salurkan ke semua sumber mata air yang ada di belahan bumi. Makanya di hari Asyura kita tafaul ngalap keturunan barokahnya Nabi Ayub biar kita sembuh dari penyakit selama 1 tahun. Mulai Asyura ini sampai Asyura depan mandi. Niatannya gitu, niat tafaul kepada Nabi Ayub biar tidak salah. Karena tidak ada hadisnya untuk mandi gitu. Hadisnya mungkar. Adapun mungkar kata Ibnu Hajar malah maudhu. Nah, kita lanjut. Wal ihtihal, celaan tadi. Tapi jangan diniati celaan yang disunatkan di 10 Muharram, jangan. Kan setiap malam kita disunatkan celaan sifat mata. Sebelum kita tidur itu setiap malamnya, ndak harus hari Asyura, kita sunat celaan. Faedahnya litahdidil basar, mempertajam penglihatan. Kalau di kitab Fathul Mu'in itu orang celaan itu sunatnya mata kanan 3, mata kiri kalau ndak 3 ya 2. Begini caranya. Nah, jelaskan gini, 3 mata kiri, 2 atau 3. Dan orang celaan itu ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Allahumma nawwir basori wa basirati. Allahumma nawwir basori wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Allahumma nawwir basori wa basirati. Ya Allah, sinarilah mata kepalaku dan mata hatiku. Waj'al sarirati khairan min alaniyati. Jadikanlah penampilan batinku, penampilan hatiku lebih indah daripada penampilan zahirku. Waj'al alaniyati solihatan. Jadikanlah penampilan zahirku nampak soleh, nampak baik. Tapi jadikanlah hatiku lebih baik, lebih soleh, lebih indah daripada anggota tubuh zahirku. Itu dungane wong celaan. Orang celaan itu ada doanya. Allahumma nawwir basori wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati solihatan. Itu ada di kitab Taqrirur Sadidah. Nah, kita lanjut. Celaan yang bagus pakai celak ismit, celak hitam. Nggak harus 10 Muharram setiap malam kita sunat celaan tiap hari sebelum tidur. Untuk litahdidil basar. Orang celaan sebelum tidur itu bangun tidur matanya terasa enteng, gatal-gatalnya hilang. Itu ziaratu alimin. Setiap hari Asyura dianjurkan ziarah ke orang alim, baik orang alimnya masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ziarah ke makamnya, ziarah ke rumahnya. Wa iyadatu marid, menjenguk orang sakit. Kita sakitnya di rumah sakit atau di rumahnya, kita sambangi, kita tinju. Wa mashu ra'sil yatim, ngusap kepala anak yatim.
wa tausi'a 'alal iyal, dan memberikan keluasan rezeki kepada keluarga. Wa taqlimul adfar, potong kuku. Potong kuku itu ya tangan kanan dimulai jari telunjuk, baru jari tengah, jari manis, baru jari kelingking, lalu ditutup jari jempol. Tangan kiri dimulai jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari jempol. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau potong kuku ya, cara yang kedua, jari telunjuk tangan kanan, terus jari tengah, jari manis, jari kelingking. Setelah itu jempolan ditinggal, jempolan tangan kanan ditinggal. Langsung potong kuku jari kelingking tangan kiri, jari manis, terus jari tengah, jari telunjuk, jari jempol, baru ditutup jempol tangan kanan. Tujuannya agar kita mulai jari telunjuk tangan kanan dan ditutup pun juga jari jempol tangan kanan, biar penutup dan pembuka sama-sama kanannya gitu. Itu cara yang kedua sebagaimana Imam Ghazali. Nah, seperti itu cara sunnah. Kalau kaki ini ibaratkan kaki, masa kaki saya angkatkan enggak, ini anggap kaki saya ini. Nah, ini kalau kaki urut enak dari kanan ke kiri. Ini kaki kanan, dari jentik, kelingking, manis, tengah, telunjuk, terus jempolan. Baru jempolan kaki kiri, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, terus jari kelingking. Jadi jalan gini kalau kaki enak. Kaki kan. Yang susah itu, yang beda itu cuma tangan kanan dong. Tangan kanan ada dua cara. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, terus jari jempol. Atau jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, terus jempolan jadi tinggal. Motong kuku tangan kiri dulu, baru nanti ditutup jari jempol. Terserah, semuanya itu ada dasar hadisnya, sama-sama bisa diikuti. Terus yang terakhir, wa qira'atu surati al-ikhlas, membaca surat al-ikhlas. Apa surat al-ikhlas? Qul huwallahu ahad alfa marrah, 1000 kali. Maksudnya setiap hari kita sunat baca surat al-ikhlas. Bahkan di kitab Hasyiatus Shawi itu baca 50 bagus, baca 100 bagus sebelum tidur. Bahkan di kitab I'anatul Talibin Fathul Mu'in, sunatnya tiap hari kita baca al-ikhlas itu 200. Karena memperbanyak gedung kita di surga nanti. Orang yang memperbanyak baca Qul huwallahu ahad, maka berarti dia memperbanyak bangunan gedungnya di surga, memewahkan gedungnya di surga gitu. Tidak harus 10 Muharram, tidak harus Asyura kita baca surat Qul huwallahu ahad. Tapi ini dianjurkan oleh ulama, khusus Asyura kita baca berapa kali? 1000. Ini bisa dicicil. Nah, malam Ahad kan, Asyura itu malam Ahad. Setelah sholat maghrib kita baca 200. Setelah sholat isya 200. Setelah sholat subuh 200. Setelah sholat zuhur 200. Setelah sholat asar 200. Berarti jumlahnya 1000. Paham ya? Baca Quran bisa dicicil. Nah, harus 1 kali dudukan. Kalau saya biasa 1 kali dudukan selesai. Ini pernah saya ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, baca al-ikhlas 1000. Jadi memperbanyak gedung di surga. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini ada keterangan hadis. Faidah yang pertama diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jal iftarada ala bani Israel sawma yaumin fis sanah wa huwa yaumul asyura wa wal yaumul ashir minal muharram fasumuhu wa wasi'u ala iyalikum fihi fa innahu man wasa'a fi ala iyali wa ahli min malihi wasa'allahu alaihi sa'ira sanati fasumuhu fa innahul yaumal ladzi taballahu fihi ala adam fa asbaha safiyan.
Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk Bani Israel, umatnya Nabi Musa, agar berpuasa 1 hari setiap tahunnya, yaitu hari Asyura. Jadi Musawiyun, orang Yahudi umatnya Nabi Musa itu diwajibkan puasa sehari dalam 1 tahun, yaitu hari Asyura tok, 10 Muharram. Jadi puasai hari itu katanya Nabi, dan luaskan rizki keluargamu di hari itu, karena barang siapa yang meluaskan rizki di hari itu terhadap keluarganya, kepada familinya dari harta yang dia miliki, maka Allah luaskan rizki sa'ira sanati, sisa-sisa tahun yang dia jumpai. Fasumuhu, puasai hari Asyura itu, fa innaul yaum, karena hari itu hari di mana Allah nerima tobatnya Nabi Adam karena melanggar makan buah huldi. Wa rafa'a fi Idris makanan aliyan, dan di hari itu Allah ngangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi, yang dimaksud langit keempat, ada yang bilang langit ketiga. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya, diangkat kan. Nabi Idris nabi yang mati suri, pernah diwafatkan, kemudian Allah hidupkan lagi, terus diangkat ke langit. Jadi pernah meninggal tapi sekarang masih hidup, diangkat ke langit karena permintaan beliau, ingin melihat surga terus. Wa akhraja Nuhan minas safinah, dan hari Asyura hari di mana Allah mengeluarkan Nabi Nuh dari perahu. Perahunya itu dari kayu jati kalau di kitab Qasasul Anbiya, bukan kayu kaukah. Kalau lemnya dari kayu sonaubar, lemnya. Kalau kayunya kayu syaj, syaj itu jati, bukan kayu kaukah. Tapi yang diviralkan kaukah ya, perahunya Nabi Nuh. Pada saat banjir tufan, seluruh bumi itu banjir, Nabi Nuh Allah takdir turun dari perahu itu bersama kaumnya yang selamat. Kalau istri sama anaknya tidak selamat, yang bernama Kan'an. Ya Bunayyar ma'ana, tapi menolak, ingin naik ke atas gunung, tapi akhirnya gunungnya juga tenggelam, Kan'an juga tenggelam. Istrinya Nabi Nuh pun juga mati kafir, nah beriman kepada Nabi Nuh. Bagaimana di akhir surat Tahrim itu, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abadaini solihaini fakhanatahuma falam yuniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Ada 2 istri Nabi yang mati kafir, yang masuk neraka. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh itu mati kafir. Ndak boleh bujune kiai, bujune ustadz, bujune gus, bujune wali, bujune nabi mati kafir. Gara-gara apa? Gara-gara tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kalau suaminya nabinya Allah, kalau suaminya waliullah semisal gitu, umpamanya gitu, tidak beriman, akhirnya tidak selamat. Jadi orang bisa selamat dari siksa neraka itulah bimujarradi subah, bukan hanya sekedar pernah barengi, ngancani, atau pernah berguru, pernah ngabdi. Orang bisa masuk surga itu bita'at wal imtisal, dengan nurut perintah orang tua, nurut perintah guru, nurut perintah suami, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi, menjauhi larangannya, baru bisa masuk surga. Tidak boleh melok tok gitu terus. Bisa nanti disafaati, tapi masih proses lama nanti. Tapi sejelek-jeleknya umat tetap Nabi itu ingin memasukkan kita semua ke surganya Allah. Dan hari Asyura itu juga wanajja Ibrahim minan nar, Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api bisa dibakar oleh Raja Namrud. Wa anzalallahu fi Taurat ala Musa wa akhraja fihi Yusuf minas sijni. Hari Asyura hari di mana Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa,
Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Nabi Yusuf ini kalau di kitab Sawi sudah jadi nabi sebelum usia 40 tahun. Ada 3 nabi yang belum umur 40 sudah jadi nabi. Umur 33 baru jadi nabi. Itu Nabi Yusuf, Nabi Isa, dan Nabi Yahya. Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Yahya ini belum umur 40 sudah jadi nabiullah. Karena kullu nabiyyin yub'atsu fi ra'sil arba'in, sebagaimana di kitab Bajuri. Setiap nabi itu Allah lantik menjadi nabi, Allah lantik menjadi rasul itu di umur 40 tahun, termasuk nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dikatakan Nabi Yusuf ini diangkat jadi nabinya Allah pada saat di penjara. Pada saat di penjara oleh Kitfir al-Aziz, suaminya Siti Zulaikha. Waradda fihi ala Ya'qub basarahu wa fihi kasfud durri an Ayyub. Hari Asyura, hari di mana Allah menyembuhkan, Allah mengembalikan penglihatan matanya Nabi Ya'qub. Dulu pada saat Nabi Yusuf hilang, Nabi Ya'qub setiap hari nangis sampai air matanya mengering, yang netes darah, sehingga kemudian Nabi Ya'qub buta. Di saat 10 Muharram Allah kembalikan penglihatan matanya Nabi Ya'qub setelah diusapi gamisnya Nabi Yusuf. Di hari itu juga Allah menyembuhkan penyakit kulitnya Nabi Ayub, sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Wa fi ukhrija Yunus min batnil hut. Di hari Asyura juga Allah mengeluarkan Nabi Yunus bin Matta keluar dari perut ikan hiu. Jadi ada dulu nabinya Allah sing ngambul. Yesus. Dulu ada Nabi Yunus ini dakwah umatnya tidak beriman, tidak percaya kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus ini ngambul, marah. Terus kemudian umatnya ini setelah dapat peringatan dari Allah, mereka hatinya sadar dan berharap agar Nabi Yunus mau mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Tapi Nabi Yunus tidak mau. Beliau pada saat naik perahu ini Allah salahkan gara-gara meninggalkan umat. Ini beliau naik perahu, ketepatan perahu yang ditumpangi Nabi Yunus itu goncang. Setelah diteliti, ini terlalu berat muatannya. Salah satu di antara kita harus ada yang jebur ke laut. Ini tidak adil kiranya kalau langsung dijeburkan orang yang semaunya nahkoda itu. Akhirnya diundi. Siapa yang namanya keluar, dialah harus jebur ke segoro, ke laut. Akhirnya nama yang keluar undian itu namanya Nabi Yunus. Ini sebagai hukuman dari Allah karena beliau meninggalkan umatnya. Akhirnya di saat itu Allah nyuruh ikan nun, ikan hiu untuk memakan Nabi Yunus. Ini selama 40 hari 40 malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya beliau kelaparan, gelap gulita dalam perut ikan. Kemudian di dalam perut ikan ini cukul. Itu luar biasanya buah walu, buah labu katanya bahasa Indonesia. Buah walu itu. Makanya fa innahu akalatu akhi Yunus bin Matta. Kalau di kitab Ihya, khasiat orang makan buah walu itu ya syuddu qalbal hazin, menguatkan hatinya orang yang sedang susah. Jadi kalau kita susah sumpek makan walu itu, entah walu yang buat kolak atau walu yang dibuat sayuran sama saja. Intinya buah labu itu makanan Nabi Yunus pada saat ada di dalam perut ikan ini. Itu khasiatnya mengobati hati yang galau. Makanya Nabi Yunus. Nabi itu senang walu. Nabi Yunus keluar dari perut ikan pas 10 Muharram, Asyura ya. Terus kita lanjut ini. Masih kuat? Masih kuat. Dan di hari itu
falakul bahri li Bani Israel. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, lalu lautan Allah belah setelah dipukul tongkatnya Nabi Musa. Di saat itu Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel kaumnya. Di saat itu, di saat Asyura itu, dan Allah tenggelamkan Fir'aun ke Laut Merah itu. Pas Asyura kejadiannya. Makanya dirayakan oleh Bani Israel, hari itu dikenang dengan puasa. Makanya mereka saja puasa Asyura, kita selaku umat Islam katanya Nabi, puasa Asyura dan puasa hari sebelum Asyura. Tanggal 9-nya kita puasa, tanggal 10-nya kita puasa, atau tanggal 10 puasa, tanggal 11-nya juga dipuasai. Oleh Imam Syafi'i di dalam kitab sunat puasa 3 hari. Anna Syafi'iyah nassa fil wal imla ala istihbab bi shaumis salasa, 9, 10, 11 Muharram. Untuk apa kok dipuasai 3-3-nya? Untuk kehati-hatian. Al-ihtiyat lihtimatil ghalat fi awali syahr. Kehati-hatian karena takut salah memilih tanggal 1 Muharram. Ketika tanggal 1-nya salah, otomatis 10 Muharramnya meleset kan ya. Nah, kalau dipuasai 3-3-nya, 9 puasa, 10 puasa, 11 puasa, pasti pas Asyura. Itu tujuannya. Kenapa kok sunat dipuasai 3-3-nya? Untuk kehati-hatian kita, biar puasa kita mengenal ke Asyuranya. Karena orang yang puasa hari Asyura, yukaffiru sanatal madiyah, Allah lebur dosanya yang lalu. Bedanya puasa Arafah, kalau Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal mustaqbilah, melebur dosa yang sudah lalu dan tahun yang akan datang. Bedanya apa? Kalau Arafah yaumun muhammadiyun, puasa yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad. Tapi kalau Asyura itu yaumun musawiyun, puasa hari umatnya Nabi Musa. Jadi hanya melebur 1 tahun, karena Nabi Muhammad lebih utama dari Nabi Musa, akhirnya Allah kasih double, dapat melebur dosa tahun lalu dan tahun mendatang. Itu kalau puasa hari Arafah. Kalau hari Asyura hanya tahun lalu, setahun sekali. Berarti hari Ahad ya, hari Sabtu puasa, Ahad puasa, Senin puasa. Atau bisa gini, Sabtu Ahad saja puasa, atau Ahad Senin saja puasa, atau 3-3-nya, Sabtu Ahad Senin. Pas gitu, pasti mengena Asyura itu. Karena kadang ya namanya kalender Hijriah itu kadang tidak sama. Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Jadi penentuan awal bulannya beda-beda. Karena lihat ru'yatul hilal, ada yang pakai hisab langsung. Oh ya, ini kalau tadi baca 1000 ya, surat Al-Ikhlas ya, atau langsung saya bacakan hasiatnya saja, tidak saya baca lafadznya. Dan di hari itu wufira li Daud dzambu, Allah ampuni kesalahan Nabi Daud. Nabi Daud itu gara-gara pernah kerentek ingin menikahi istri muridnya, akhirnya Allah bikin salah, Allah anggap salah besar itu. Allah baru terima tobatnya Nabi Daud. Yang diceritakan di surat Shad, Idza sawwarul mihrab, itu pas hari Asyura. Dan di hari Asyura juga Allah beri Nabi Sulaiman kerajaan. Nabi Sulaiman jadi raja yang menguasai seluruh dunia. Wa fi hadzal yaum ghufira li Muhammad ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Di hari Asyura Allah mengampuni dosa Nabi Muhammad yang akan datang yang sudah lalu. Awal yaumin khalaqallahu fi dunya. Hari Asyura adalah hari di mana Allah pertama kali menciptakan dunia. Walu yaumin nuzila fil matar minas sama. Dan hari Asyura adalah hari di mana Allah nurunkan hujan pertama kali dari langit. Walu rahmatin nuzilat ilal ardi. Hari pertama Allah nurunkan rahmatnya ke bumi. Faman shoma yauma Asyura faka'annama shoma dahar kullun. Karena siapa yang puasa hari Asyura maka sama seperti puasa 1 tahun penuh. Wa huwa shaumul anbiya,
karena puasanya para nabi. Wa man ahya lailata asyura bil ibadah fa ka'annama abadallahu ta'ala mithla ibadati ahli samawati sab'i. Barang siapa yang ibadah di hari malam Asyura, maka seolah-olah dia ibadah kepada Allah sama seperti hitungan ahli ibadah yang ada di langit 7. Wa man shalla fi arba'a raka'atin yuqra'u fi kulli raka'atin alhamdulillah marrah wa qul huwallahu ahad ihda wa khamsina marrah wa farwalau dzunuba khamsina aman. Barang siapa yang melakukan sholat di malam Asyura, sholat 4 rakaat, baca Al-Fatihah 1 kali, terus baca qul huwallahu ahad 51 kali, maka Allah ampuni dosanya selama 50 tahun. Hati pas malam Asyura usolli sunatan lillahi ta'ala, barakatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, usah diniati sholat Asyura, langsung usolli sunatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini niat ibadah mutlak. Lalu kita rakaat pertama baca Fatihah, terus baca apa? Qul huwallahu ahad berapa kali? 51 kali. Setiap rakaatnya 51 kali. Surat Al-Ikhlas. Allah ampuni dosa selama 50 tahun. Barang siapa yang ngasih minum di hari Asyura dengan 1 teguk air, maka Allah akan bikin dia tidak kehausan, di mana di hari tidak bisa haus selamanya, yaitu hari kiamat. Dan seolah-olah dia tidak pernah maksiat kepada Allah 1 kali. Barang siapa yang sodako air 1 gelas, 1 teguk air, nah Allah bikin haus setelah dia bangun dari kuburnya, seolah-olah dia tidak maksiat kepada Allah 1 kali sama sekali. Barang siapa yang sedekah di hari Asyura, maka sama seperti dia tidak pernah menolak pengemis sama sekali. Barang siapa yang mandi dan bersuci di hari Asyura, maka dia tidak akan sakit di hari itu kecuali sakit ketika dia hampir meninggal. Lam yarmut fi sanati illa maradul maut. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim atau berbaik kepada anak yatim, maka seolah-olah dia berbaik hati kepada semua anak yatim di seluruh dunia, anak cucu Nabi Adam. Barang siapa yang jenguk orang sakit di hari Asyura, maka sama seperti dia dapatkan pahala seperti pahalanya jenguk semua orang sakit di seluruh belahan dunia. Hari Asyura al-yaum alladzi khalaqallahu fil arsy wal lauh wal qalam. Hari di mana Allah menciptakan aras, lauh mahfud dan qalam. Wa walladzi khalaqallahu fi Jibril wa rafa'a fi Isa. Wa walladzi alladzi taqumu fi sa'ah. Hari Asyura adalah hari di mana Allah menciptakan malaikat Jibril di hari itu, dan Allah angkat Nabi Isa ke langit. Dan hari Asyura adalah hari di mana kiamat akan terjadi. Itu banyak keutamaan. Terus nanti saya tuliskan, mari kita baca ini. Bagaimana di kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, barang mangqalaha fi yaumi Asyura lam yamut qalbu. Barang siapa yang membaca zikir ini di hari Asyura tidak akan mati hatinya. Maksudnya imannya hidup sampai meninggal dunia. Apa bacaannya ini? Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy walhamdulillah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy wallahu akbar mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy la malja'a wa la manja minallah illa ilaih. Subhanallah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillah at-tammati kulliha walhamdulillah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillah at-tammati kulliha wallahu akbar adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tamat kulliha as'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi baca
subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sesuai hitungan beratnya timbangan aras, beratnya kolam, beratnya ridho Allah, terus beratnya isinya kolong langit dan bumi, sesuai hitungan itu. Jadi orang yang baca subhanallah seperti tadi, alhamdulillah seperti tadi, Allahu Akbar seperti tadi, sama seperti baca jutaan, ribuan, bahkan triliunan semua hitungan makhluk ciptaan Allah, seluruh isinya kolong langit dan bumi, gitu loh. Makanya katanya Ibnu Hajar al-Haytami, barang siapa yang baca ini maka hatinya bercahaya, hatinya tidak akan mati. Ada tambahan satu amalan terakhir dari Imam Ali al-Ujhuri, yang mursyid tarekat Syadziliyah, beliau qala al-Ujhuri, inna man qala yaumal asyura, barang siapa yang baca asyura, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ikuti, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca sab'ina marrah, berapa kali? 70 kali. Kafallahu ta'ala syarra dzalikal yaum wa billahi taufik. Allah cukupkan dia di tahun itu dari kejelekan, dari musibah. Allah cukupkan dia dari kejelekan. Kalau pas hari Asyura baca itu, katanya si Ali al-Ujhuri, aslinya hasbiyallah ni'mal wakil sebagaimana di kitab Hasbunallah ni'mal wakil. Abu Hasan Asyadzili menyarankan setiap hari kita baca hasbunallah ni'mal wakil itu 450. Insya Allah Allah cukupkan rezeki kita. Allah magnetkan rezeki yang jauh menjadi dekat. Yang dekat Allah mudahkan tercapai. Yang sulit Allah gampangkan. Terus yang sedikit Allah banyakkan. Yang banyak Allah berkahkan. Itu aslinya. Hasbunallah ni'mal wakil setiap hari buat wiritan 450. Lebih cepat kalau setiap malam baca 4.500, tapi susah ya, jarang orang kuat 4.500. Tapi kalau 450 10 hari itu sudah 4.500. Itu untuk memagnet rezeki, tapi bacanya malam kalau hasbunallah ni'mal wakil, sebagaimana di kitab Hasbunallah ni'mal wakil karya Syekh Abu Hasan al-Asyadzili. Ini semoga bermanfaat meskipun dikit ya. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kan na'budu ya kan Insyaallah bacaannya nanti saya share di grup ya. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.